Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu terkait dengan menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial yang berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Nah, peluang binomial ini ada kaitannya dengan materi peluang yang kalian pelajari, dalam hal ini kaidah pencacahan, yang kalian pelajari di matematika wajib. Jadi di matematika peminatan juga belajar uh, lanjutan dari materi tersebut. Yang kita pelajari pada hari ini adalah konsep variabel acak. Ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 12. Baik, kita langsung saja. Konsep variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, misalkan bilangan asli yang kurang dari 10, bilangan bulan kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel ada dua jenisnya, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Sekali lagi, nilainya dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Salah satu contoh variabel diskrit yaitu bilangan asli yang kurang dari 5. Masih ingat bilangan asli kurang dari 5 berapa saja? Ya, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan salah satu contoh variabel kontinu yaitu bilangan bulat yang lebih dari 3. Nah, ini kan tidak ada batasan. Jadi kita tidak tahu sampai di mana bilangannya. Jadi yang membedakannya adalah ketika dia diskrit, maka ada batasan dan nilainya kita dapat tentukan atau ukur. Sedangkan ketika dia kontinu, maka tidak ada batasan dari nilainya dan nilainya juga kita tidak bisa ukur. Itu aja perbedaannya. Baik, kita lanjut. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nah, ini yang paling penting. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar. Sekali lagi, dinyatakan dengan huruf besar yaitu misalkan X kapital, Y kapital, atau Z kapital, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil. Nilainya adalah huruf kecil. X, Y, dan Z. Sekali lagi, variabel acaknya huruf kapital, sedangkan nilainya huruf kecil. Nah, ini beberapa contohnya. Sebagai contoh variabel acak yaitu hasil penimbangan berat badan. Nah, hasil penimbangan berat badan ini kan kita bisa lihat. Mungkin saja ada yang 50 kilo, 55, 62, 65, 70, atau 80. Nah, ini bisa terlihat ya variabelnya. Kemudian, ukuran suhu tubuh juga seperti itu. Kita bisa lihat dari alat pengukur suhu tubuhnya, kemudian waktu juga, kecepatan seorang pelari, atau waktu yang ditempuh seorang pelari untuk menempuh jarak tertentu juga bisa ditentukan. Ini dalam konsep variabel acak. Nah, contohnya seperti ini. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Dadu itu berapa isi angka? Berapa? Nah, hasil yang mungkin diperoleh Ayu dalam variabel acak adalah, nah ini kita lihat dadunya tuh. Dadu itu, ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 6 bagian yang ada di dadu tersebut. Maka dari itu, variabel acaknya, misalkan X adalah mata dadu yang muncul sehingga diperoleh. Nah, ini dia variabel acaknya. Ingat dalam huruf kapital. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mengerti ya? Ya, sederhana sebenarnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Andika melemparkan satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Satu keping uang logam dilempar 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka dalam variabel acak yang diperoleh adalah, nah ini dia keping uang logamnya. Nah, keping uang logam itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi angka yang berisi angka. Kemudian satu lagi adalah sisi gambar yang berisi gambar. Misalkan X banyaknya hasil angka diperoleh sehingga X ini adalah variabel acaknya adalah 0. Pada saat pelemparan pertama itu 0. Kenapa 0? Jadi 0 ini terjadi ketika kedua-duanya adalah gambar. Ya, itu dia. Kemudian ada 1. Berarti ada satu angka, kemudian satu gambar. Kemudian satu lagi adalah 2. 2 yang dimaksud inilah kedua-duanya adalah angka. Seperti itu. Ya, ngerti kan? Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh yang ketiga. Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak
satu kali, dua dadu dilempar satu kali, variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Jadi, setelah kalian dapat nanti hasilnya, kita akan kalikan. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Nah, ini penyelesaiannya. Ini kalian sudah belajar buat tabel seperti ini, nanti ada himpunan pasangan urutannya di materi peluang di matematika wajib. Jadi ini adalah dadu yang pertama, kemudian dadu yang kedua. Cara membuat pasangannya adalah dadu yang kiri dipasangkan dengan dadu yang di sebelah kanan. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Begitu seterusnya. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Nah, sampai yang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, nyatakan hasil kali kedua mata dadu. Jika X menyatakan hasil kedua mata dadu, maka satu hasilnya adalah X sama dengan, nah ini dia, variabel acaknya. Artinya, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1. Kalikan semuanya. Nah, nilai yang sama atau kembar cukup ditulis 1 kali. Artinya, X variabelnya sama dengan variabel acaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, dan 36. Ya, ini 6 kali 6 adalah 36. Sampai di sana dulu, ngerti? Nah, kita lanjut ke peluang variabel acak diskrit. Nah, kita sudah mulai untuk operasinya sekarang. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan peluang variabel X sama dengan nilainya. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Nah, ini sudah kita mengenal istilah baru. Distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, biasanya lebih banyak digunakan dalam bentuk tabel untuk di penyelesaian soal. Distribusi peluang juga disebut distribusi probabilitas. Ini istilah baru juga yang kalian dapatkan, atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, kita contoh soalnya seperti ini. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Jadi dadu itu dilempar. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Mata dadu yang muncul itu adalah variabel X. Distribusi peluang variabel X dalam tabel adalah, nah ini kita tentukan dulu variabel X umumnya. Nah, mata dadunya kan sudah, sisi dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, kita cari sekarang peluang per masing-masing. Peluang yang peroleh hasil mata dadu 1 itu 1, munculnya 1 per berapa? Per 6. Kenapa per 6? Karena sisi dadunya ada 6. Mata dadunya ada. Ya, kemudian begitu juga 2 itu adalah 1/6, mata dadu 3 adalah 1/6, mata dadu 4 1/6, sampai yang ke-6. Mata dadu ke-6 adalah 1/6. Nah, bagaimana caranya untuk membuatkan dalam bentuk tabel? Distribusi peluang variabel X dalam tabelnya seperti ini. Jadi pasangannya adalah, tadi sudah terlihat, nilai 1 dengan 1/6, 2 dengan 1/6, seterusnya. Ya, sampai dengan 6 dengan 1/6. Berarti, oke, kita lanjut lagi. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, ini yang dalam bentuk kumulatifnya. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan peluang variabel X sama dengan nilainya. Nilai Fx dinyatakan dengan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan, nah ini dia distribusi peluang kumulatif dari variabel acak diskritnya. Fc sama dengan peluang variabel acak ya dalam bentuk X kurang dari sama dengan C sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 ditambah seterusnya ditambah Fc sampai batas terakhirnya. Bagaimana contoh soal dan penyelesaiannya? Kita coba. Nah, ini dia. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Jadi, satu keping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Nah, tentukan nilai dari F0, F1, dan F2. Kita tentukan dulu variabel acaknya. Nah, ruang sampel. Nah, ini juga setelah ini kalian sudah dapatkan di materi peluang di matematika wajib. Ruang sampelnya adalah, jadi tadi sudah kita pelajari sebelumnya, di contoh sebelumnya. Nah, mata dadu itu ada 2 sisi,
Yang pertama adalah angka, kemudian yang berikutnya adalah gambar. Nah, ketika dia dua logam dilempar sebanyak 2 kali, maka peluangnya ini dia, peluang sampelnya. Kemungkinannya adalah angka dia dengan angka-angka, atau angka gambar, kemudian gambar angka, atau gambar. Nah, ini kemungkinannya. Ada 4 ya. X kapital, ini sampel acaknya, banyak sisi angka yang muncul sehingga dapat dinyatakan dengan, ya, kalau dia dari segi nilai sampel acaknya, tadi kan sudah jelas. Kemungkinannya adalah ketika pertanyaannya angka, maka kemungkinannya yang 0 ini adalah gambar-gambar. Kemudian yang 1 ini adalah angka gambar. Kemudian 2 ini adalah angka-angka. Seperti itu. Nah, kita selesaikan bersama-sama. F0 sama dengan peluang sampel acak yang kurang dari sama dengan 0, karena dia dimulai dari 0, otomatis yang dalam hal ini bukan kurang dari 0, tapi sama dengan 0. F0 sama dengan 1/4. Nah, kenapa 1/4? Ini dia F0-nya, 1/4. Peluang munculnya, mana dia? Angka 0. Berapa peluang munculnya angka 0 di sini? Ya, angkanya itu tidak 0. Nah, ini dia. Gambar-gambar. Nah, ini dia yang peluangnya, gambar-gambar. Artinya tidak ada angka sama sekali. Ini kan 0. Ya, berarti ada 1 dari berapa? 4. Jadi dia 1/4. Jadi, F0 yang dimasukkan ini adalah tidak ada angka sama sekali. Ini dia. Gambar-gambar 1/4. Kemudian yang kedua adalah F1 sama dengan peluang sampel acak kurang dari sama dengan 1. Kita mulai dari 0, kemudian 1 juga. Yang 0-nya sudah tadi jelas, itu adalah gambar-gambar. Kemudian yang F1 ini adalah ada angka dari ruang sampelnya. 1 tapi. Ada 1 angka di ruang sampelnya. Mana dia? Iya, ini dia. Angka gambar dan gambar angka. Berarti ada 2. Nah, otomatis 1 tambah 2 sama dengan 3/4. Ini harus hati-hati gambar. Yang berikutnya adalah F2 sama dengan peluang sampel acak kurang dari sama dengan 2. Nah, karena kita mulai dari 0, 0, 1, 2. Ingat sekali lagi, nilai ini ditentukan dari jumlah dari nilai yang memungkinkan, dari himpunannya, 0, 1, 2. Makanya soal ini hanya cukup sampai 2 saja. Untuk 0, tadi kita sudah dapat gambar-gambar, itulah 1/4. Kemudian F1-nya adalah ada angka gambar atau gambar angka, itulah 2/4. Kemudian yang berikutnya adalah angka-angka. F2 ini adalah angka-angka. Artinya ada 2 angka. Gitu. Ini dia. Hanya ada 1/4. Maka jawabannya 4/4 adalah 1. F0 yang dimaksudkan, saya ulang lagi, PRI ulang lagi, F0 yang dimaksudkan adalah tidak ada angka sama sekali. Otomatis adalah gambar-gambar. Kemudian F1 yang dimaksudkan di sini adalah ada 1 angka dari sampel ruang sampelnya. Ini kan 2, tidak. Ini tidak sama sekali. Ada 1 angka. Nah, ini dia. Angka gambar atau gambar angka. Makanya 2. Kemudian yang terakhir, F2 ini adalah kedua-duanya adalah angka. Kan hanya 1 dari 4. Nah, otomatis jawaban terakhirnya adalah 4/4 sama dengan 1. Dan demikian materi yang kita bisa pelajari pada hari ini. Nah, ini latihan soalnya. Nah, ini Pak Eri minta kalian untuk menyelesaikan latihan soal ini buat di Google Classroom, nanti dikumpulkan di sana pada kertas buku latihan kalian, buat secara individu. Nanti dikumpulkan 3 hari ya dari pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian, tetap jaga kesehatan, dan fokus untuk hal-hal yang positif. Terima kasih.